Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Hari ini saya nak tunjuk satu video seorang makcik yang mengaku pernah duduk di pesantren selama 6 tahun. Orang cakap memondok lah kan, yang mengaku yang telah murtad. Dan sebelum ni ada pakcik Supena yang mengaku ustaz dari Al-Azhar juga murtad, yang boleh tengok di sini. Jadi sahabat semua, makcik ni dia cakap dia lama dah memondok, lama dah belajar agama Islam sejak berumur daripada 9 tahun dan boleh mengaji, tapi dia merasakan Islam tidak sesuai untuk dia, maka dia pun murtad dan bangga dengan kemurtadannya. Saya di pesantren semenjak ditinggal ibu, kira-kira itu saya umur 15 tahun saya di sana, dari umur 9 tahun. Lalu banyak pengajaran ya, namanya saya ditinggal orang tua, saya tiba-tiba harus masuk ke lingkungan yang belajar agama terus. Saya sering mempelajari agama tafsir-tafsirnya yang diberikan sama mereka. Satu ketika saya pernah bercerita, nanya, Ustaz, bisa nggak menjelaskan apa? Kenapa Maryam itu dia tidak melahirkan tapi punya anak? Dia tidak melahirkan tapi punya anak. Kan waktu itu saya belum tahu sama sekali. Tapi ustadznya itu mengatakan, oh, si Maryam itu perempuan suci. Dia sudah didatangkan sama zat, yaitu dari Allah sendiri untuk dia mengandung, katanya. Saya bilang, lalu yang dilahirkan, jadi yang dikandung oleh Maryam itu siapa? Saya bilang, oh itu ya ciptaan Allah juga, tapi itu nanti kamu bukannya mempelajari itu. Allahu Akbar. Sahabat semua, dia cakap Maryam melahirkan tapi tidak mempunyai anak. Ini boleh dipanggil tinombong, penipu. Sebab Maryam melahirkan dan punya anak, iaitu Nabi Isa alaihissalam, seorang rasul yang menunjukkan bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat semua boleh rujuk surah Maryam ayat 18 sampai ke 36, yang mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat Jibril untuk memberi kabar gembira kepada Maryam mengenai kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dengan Maryam, dengan memberi kandungan kepada Maryam, iaitu seorang nabi. Dan mukjizat yang besar Nabi Isa alaihissalam ketika Maryam ditanya oleh kaumnya mengenai Nabi Isa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam sendiri yang menjawab di waktu Nabi Isa masih bayi lagi. Sahabat semua, kaumnya terkejut dan hairan, akhirnya mereka beriman. Sahabat boleh baca terjemahan dan kalau ada tafsir lagi baik untuk menguatkan lagi akidah kita kepada keesaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala itu satu, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Allah Maha Esa dan Maha Tunggal. Jadi sahabat semua, bukan seperti makcik ni baca tafsir terus, bukan belajar akidah dahulu, fikir belajar yang asas dahulu sebelum ia ada perkara-perkara yang lain. Ustaznya pun patut menerangkan dengan lebih baik dan lebih teliti, atau boleh jadi makcik ni mengarang cerita ikut akal fikirannya sahaja. Wallahu a'lam. Macam mana kan? Apapun kita sambung lagi. Saya kan juga hatam di Al-Quran ya, udah sering hatam waktu itu. Ada ketika juga Habib dari Kairo itu menyuruh saya untuk pergi haji gratis. Nanti kamu bakalan dapat wahyu nanti di sana. Makcik, orang pergi ke Mekah untuk tunaikan umrah dan haji, bukan untuk dapat wahyu. Allah Rabbi, wahyu kan sudah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW 1442 tahun yang lalu. Lawak juga makcik. Yang pertama, Habib bercakap yang ajak pergi ke Mekah. Yang kedua, Syekh pula. Wallahu alam lah. Tapi untuk pergi ke haji tak mudah. Kena tunggu giliran, bajet kena banyak. Lepas tu, kenapa makcik ni pula yang dipilih? Apa sebab dia kan? Pelik juga. Tapi tak apa, kita sambung lagi untuk video ni. Video ni mungkin sangat menarik. Tapi di saat itu dari pesantren saya bilang, ayo ini kesempatan kamu. Tapi di sisi lain hati saya habis sholat, padahal malam, kamu sholat aja dulu tahajud, nanti kamu dapat petunjuk gimana baiknya. Tapi di malam itu hati saya tuh merasakan saya nggak mau ke sana, nggak mau ikut gitu. Padahal
Kalau kata ustadz saya yang ngajarin saya, itu kesempatan kamu, nanti kamu bakalan begini, nanti pasti ada perubahan hidup kamu, katanya gitu. Tapi jujur di dalam hati saya, di situ saya nolak, nggak tahu kenapa. Jujur saya nggak tahu kenapa, sampai saya bilang sama syekhnya itu datang, saya tolak. Saya bilang, maaf syekh, saya aja nggak tahu tujuan hidup saya nanti gimana. Saya belum bisa ikut sama syekh untuk menunaikan ibadah haji. Ya memang Ya, seperti lalu itu sih Pak. Mungkin kalau tadi Ibu bilang Ibu di pesantren gitu ya, pastinya ini saya mau di dekat Ibu, apa Ibu masih pegang Al-Quran, masih bisa? Kalau Ada secara Al-Quran nggak? pribadi, kalau di saya sih nggak ada sih ya Pak. Tapi kalau secara saya pribadi, selama saya mengikuti Tuhan, mau menerima semuanya, saya udah melepaskan semuanya. Jadi alhasil itu benar-benar semuanya tuh hilang Pak. Tapi ya namanya untuk bacaan Arab atau surat-surat, itu kan namanya diingatan kita. Wow, surah-surah bacaan Arab masih ada ya, masih dalam hafalan sahabat semua kan, mesti mantul nih, mesti hebat bacaannya. Cuma kita tengok Itu masih Pak, masih ada di pikiran saya sih, masih ingat gitu. Tapi kalau untuk Ada surat yang masih diingat Bu? Surat-surat surat, pendek ya. mungkin yang masih ingat. Ya kalau Mungkin biar masalah orang di luar sana, nggak berpikiran nggak ada nih, jangan-jangan nih cuma pura-pura aja nih dulunya orang pesantren gitu kan. Nah, ya sekali ya bolehlah kalau misalnya Ibu masih ada yang ingat gitu kan, satu surat bisa dilafalkan gitu, surat-surat pendek aja mungkin gitu, atau kalau ya boleh lah kalau ada Ibu yang masih ingat surat pendek mungkin masih ada. ya, kalau seingat saya, karena kenapa nama saya Anissa? Karena di surat Anissa itu kan ada ya di Islam ya, Anissa yaitu adalah artinya perempuan. Nah, saya hafal banget itu di ayat 53 kalau berkata insyana illahila tipastikala jimati batsyitul hajjah. Itu kan arti saya hafal banget itu di ayat 53 kalau berkata insyana illahila tipastikala jimati batsyitul hajjah. Itu kan artinya aku adalah perempuan suci yang tidak bercacat, yang belum pernah disentuh oleh laki-laki. Masya Allah ya Rabbi, ampunkanlah hambamu ini ya Allah. Di mana ayat Al-Quran begitu? Di mana jampi ataupun lagu? Allah Rabbi, ini sah-sah penunggang agama. Inilah nih, Anissa tu betul dah perempuan, tapi Ina Salestetika tu apa tu, hebat dia ni. Dia mesti nak pergi kerajaan langit, nak pergi ke alam bazar. Dia cakap pergi pondok lama tapi sempat lagi menjampi. Ini kalau orang percaya lagi tak tahulah macam mana. Sahabat semua, jom kita lihat ayat 53 surah An-Nisa dan kita bandingkan dengan bacaan daripada majlis ini. Adakah sama ataupun tidak? Patutkah ada bagi mereka kaum Yahudi itu sesuatu bahagian dari kekuasaan memerintah? Tidak, bahkan kalau ada, maka sudah tentu mereka tidak akan memberikan sedikit pun kebaikan kepada manusia. Itu ayat dia. Sadaqallahul azim. Insyana illahila tipastikala jimati batsyitul hajjah. Itu kan Jauh bunyinya, apalagi bacaannya. Sebetulnya sahaja jauh, maksudnya pun memang jauh sahabat semua. Lepas tu dia pergi memandai-mandai pula menterjemahkan dengan kata sendiri dan jauh daripada maksudnya sendiri, daripada maksud yang sebenar. Allah Rabbi. Sebagai kesimpulan sahabat semua,
Allah turunkan Al-Quran sejak dari zaman Rasulullah SAW 1442 Hijrah sampailah sekarang sama sahaja, tidak ada yang berubah. Bila kita buka Al-Quran di Afrika dan buka Al-Quran di Malaysia ataupun Indonesia, tetap sama sahaja. Surah An-Nisa ayat 53 tidak akan berubah huruf dan barisnya, maksudnya pun tetap sama, tidak berubah langsung. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga Al-Quran yang menjadi pedoman kepada manusia. Cuba sahabat semua bandingkan kitab-kitab agama lain dengan Al-Quran, pasti akan sahabat semua jumpa kesalahan dan percanggahan dalam kitab mereka, tapi tidak dalam Islam. Carilah kesalahan pada Al-Quran dan segi bacaan, maksudnya sains, kisah-kisahnya, semuanya benar. Perkara yang terdahulu tidak kita ketahui, Allah sebutkan dalam Al-Quran. Perkara ke depan, masa hadapan yang tidak kita ketahui, Allah sebutkan juga di dalam Al-Quran. Al-Quran adalah panduan bagi manusia hidup di dunia sebagai hamba yang punya Tuhan, hamba yang perlu panduan, perlu Tuhan untuk meminta, meluah dan segalanya. Sahabat semua, peganglah Al-Quran, bacalah Al-Quran dan ikutilah Al-Quran. Al-Quran tidak akan pernah tinggalan zaman. Al-Quran lah yang lebih kehadapan berbanding kita manusia yang berlagak pandai. Jadilah Al-Quran sebagai peneman hidup kita. Moga Allah Subhanahu wa Ta'ala bantu dan redai kita semua dengan menjadikan Al-Quran sebagai satu panduan dan cara hidup kita sebagai manusia. Jadi cukup sekali itu saja. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.